على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Al-Quran ini alhamdulillah anak-anak kita sudah hafal 3 juz. Subhanallah, takbir. Kemudian juga sudah bisa mempelajari dasar-dasar ilmu agamanya, kemudian juga bahasa Arabnya, kemudian juga ilmu-ilmu yang lainnya. Datang-datanglah ke Al-Quran, ya. Yang sudah tidak ada adiknya, kalau ada adiknya pasti ke Al-Quran terus nih, ya. Jangan bosan dengan saya, ya. Ya, tetap kita jalin silaturahim. Mudah-mudahan anak-anak kita terus mengukir prestasinya di jenjang berikutnya. Amin ya robbal alamin.
Dari zamannya Aro dulu kelas 1 kalau belajar ngumpet di bawah bangku, ya saya kadang suka nyariin Aro di mana, nggak tahu di bawah, di kursi lagi ngumpet. Tahu-tahu dia bilang, bah, ya saya masih teringat, ya. Kemudian ya kelas 2-nya ya masih ingat tuh senyuman Safira yang giginya ompong. Kemudian bisa juga giginya ompong, semuanya lucu-lucu dah ya. Dulu juga Alta giginya ompong ya. Oman juga giginya ompong. Oman sampai garang ya. Ya, tidak terasa, Masya Allah ya, kalian sudah banyak ilmu di Al-Furqan, luar biasa. Ustaz katakan kalian ini luar biasa di usia SD kelas 6, kalian sudah banyak ilmu yang kamu dapatkan. Kalian sudah hafal ratusan bahkan ribuan ayat ya. Sudah punya hafalan 3 juz. Ini merupakan prestasi yang luar biasa. Dulu ketika kami apa saya doang ya? Ya, dulu waktu kita zamannya itu lulus SMU belum hafal 3 juz. Boro-boro 3 juz 30 aja sekarang belum hafal. Ya subhanallah, semoga ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di SD Al-Furqan dapat kalian aplikasikan untuk ke jenjang berikutnya, yaitu SMP ataupun MTS, aliyah, dan sampai perguruan tinggi. Mudah-mudahan kalian tumbuh kembang, ada yang menjadi Menteri Pendidikan. Ya, siapa yang menjadi Menteri Pendidikan? Itu anak-anak. Siapa yang menjadi Menteri Pendidikan? Jadi presiden. Nggak ada. Ya, apa presiden taksi kayak gitu. Ya, siapa menjadi polisi? Jadi polisi. Izan nggak mau jadi polisi, Izan. Polisi tidur. Menjadi abri mau abri. TNI. Pilot. Mau. Dokter. Jadi ustad. Jadi YouTuber. Jadinya apa sih anak-anak ini? Mau jadi apa? Jadi PRT. Ya, subhanallah. Ya, apapun kalian kelak akan menjadi prestasi kalian, cita-cita kalian, doa terbaik dari Ustaz, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang berguna, anak yang sukses ya, baik dunianya dan juga akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Tetap belajar dengan semangat, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia pasti akan berhasil. Kemudian dalam kitab Kalimat Ta'alum dikatakan ya, ta'alum ya, belajarlah kalian, belajar kalian, fa inna tahsilal ilmi, bahwasanya keberhasilan ilmu itu bil juhdi, dengan sungguh-sungguh belajar, semangat ya. Kalau disuruh belajar, suruh murojaah sama ayah bundanya ataupun umi abinya, harus mau ya.
ada di antara kalian kalau suruh murojaah nggak mau di rumah, kayaknya sama ustadz doang ya, di sekolah juga dalam murojaah ya. Ya mudah-mudahan nanti lebih semangat lagi murojaahnya. Kemudian apa namanya, bil juhdi wa tikrar, mengulang-ulang pelajaran. Hafalan yang sudah dihafal diulang-ulang sampai hafal. Kalau banyak main itu pastinya hafalannya banyak yang hilang. Anak-anak itu kita ajar dari kelas 1 ya. Kalau Ustaz Rama kan memang kenal dari anak-anak dari umur mereka 6 tahun, 7 tahun. Tapi kalau saya tiba-tiba masuk ke dalam dunianya mereka, harus mengajar dan menjadi wali kelas dalam sekejap gitu ya. Dan alhamdulillah sih saya nyaman dengan anak-anak. Artinya ketika diberikan pelajaran juga relatif mudah, diberikan perhatian, diberikan arahan, relatif mudah. Meskipun ya ada momen-momen tertentu mungkin ada kalanya kalau sudah di luar kelas itu beda lagi. Jadi agak rame. Kalau saya cerita itu biasanya agak susah tuh untuk masuk ke anak luar. Nah, kebetulan alhamdulillah meskipun mayoritas di kelas angkatan ini, angkatan pertama Al-Furqan adalah laki-laki, tapi alhamdulillah mudah diangkat. Kalau perempuannya mungkin karena kita sering foto bareng, sering ngobrol, akhirnya ya kayak saya sama mereka sudah aku tidak kejar apa diapain gitu seperti itu. Cuma kalau dalam hal pelajaran tetap mereka bisa diposisikan. Maksudnya kalau sudah serius bikin pelajaran mereka udah diam anteng gitu. Pesan disuruh pada anak-anak semua, hitungan hari mungkin ya tidak lebih dari sebulan. Kalau kemarin wali kelas di SD Jambi Murni 5 itu bilang tanggal 2 itu seluruh berkas sudah selesai. Jadi insya Allah nanti dalam hitungan hari, meskipun nanti ijazah kalian mungkin tidak cepat keluarnya, tidak bulan Juni akhir, tapi ada sudah nilai sementaranya, nilai sudah ada surat lulusan. Jadi anak-anak sudah lulus kemarin, sudah berikan kertas isinya semua anak-anak dari dari nomor 1 sampai absen nomor 14 sudah dinyatakan lulus. Tapi mohon maaf surat sekolahnya bukan surat Al-Furqan, artinya nanti mungkin udah lulus ya, yang anak sudah lulus mulai tanggal berapa tuh kemarin pas saya informasi hari kelulusannya. Nanti ini kan sekolahnya nanti beda-beda ya, ada yang di pesantren, ada yang di SMPIT, ada yang di madrasah sanawiyah, ada yang di sekolah umum, ada yang di mana lagi ya, itu ya. Yang jelas nanti kalian di sekolah manapun, ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di Al-Furqan dari semua guru-guru, seluruh guru-guru kalian yang mengajar kalian dari kelas 1 ataupun yang baru kalian kenal beberapa bulan ini, tetap yang baik itu diambil ya. Kemudian jangan lupa jaga akhlaknya, jaga tutur katanya, jaga sopan santunnya. Pinter itu tidak menjadi satu-satunya pegangan kalian. Kalau misalnya pinter aja, tapi tutur katanya misalnya tidak sopan terhadap orang lain, sikapnya kurang baik terhadap orang lain di sekitarnya, itu tidak menjadi berarti apa-apa. Jadi harus gimana? Meskipun pinter, meskipun sudah banyak ilmunya, harus sopan. Sopannya dalam apa? Baik tutur katanya, sikap maupun perbuatan. Nah, insya Allah nanti anak-anak tetap dijaga kesolehannya. Hafalannya yang sudah 3 juz mumtaz tetap dijaga hafalannya, dan nanti mudah-mudahan bisa bertambah, punya target misalnya lulus 15 juz atau 30 juz, yang mudah-mudahan cita-cita semua kalian tercapai. Dan jangan lupa berterima kasih kepada kedua orang tua kalian, karena yang menjadi guru terbaik kalian adalah orang tua kalian yang mendidik kalian dengan kasih sayang yang sangat tulus. Jangan lupa lagi doa Robitok sudah hafal? Sudah ya?
semua, meskipun kita sudah nggak ketemu, disuruh entah di mana, apa masih di Al-Furqan atau di mana, atau kalian sudah sekolah di mana sampai nanti kalian dewasa, tetap dijaga doa robitohnya agar senantiasa hati kita tertaut kepada teman-teman, kepada guru-guru kalian. Itu saja kira-kira, dan buat ayah bunda, mohon maaf apabila saya selama mendidik anak-anak di sekolah tidak ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal kekurangan baik dari interaksi ataupun dari pelajaran yang saya berikan. Itu saja, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebenarnya berkesan banget ada acara seperti ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Gus Nurul yang udah mendidik anak-anak kami. Semoga ilmunya bermanfaat buat anak-anak maupun kami selaku orang tua, dan juga sangat terima kasih pada ibu-ibu yang selalu mensupport kegiatan apapun selama dari kelas 1 sampai kelas 6 yang nggak bisa dinilai dengan nilai apapun, dengan kata-kata terima kasih ya. Dan juga saya juga nggak bisa berkata banyak ya, mungkin hanya ucapan terima kasih aja yang nggak bosan-bosan kayak saya ucapkan, dan semoga tetap ada silaturahmi dari keluarga besar Al-Furqan, walaupun kita udah mungkin jarang ketemu kali, apalagi udah pindah sekolah beda. Dan saya juga berkesan bisa berkenalan dengan ayah-ayah dari teman-teman Artan, sedikit banyaknya dapat ilmu juga, dan juga kenal ibunya ya. Insya Allah kita tetap bisa saling silaturahmi walaupun kita udah jarang ketemu lagi. Maka dengan bilang selama 6 tahun ini ada hal yang kurang mengenakan untuk bunda-bunda, ayah-ayah dan anak-anak semuanya. Mister Ustaz, mohon coba teman-teman, gimana kesannya sekolah di SDIT Al-Furqan selama 6 tahun ini? Seru. Senangnya kenapa? Gimana sefrekuensi? Frekuensi itu gimana? Maksudnya radio apa gimana? Satu apa ya? Ya bisa nyambung. Oke, kalau Aru, gimana kesannya sekolah di Al-Furqan selama 6 tahun? Terunya gimana? Rusuh. Oh itu rusuh itu menyenangkan ya? Ya rusuh menyenangkan. Walaupun ada cedera, kayak. Keren ya, kenapa keren ya? Bisa belajar bareng, terus main bareng juga. Oke, apa pengalaman yang paling menyenangkan yang kalian ingat selama 6 tahun ini? Oh, saking banyaknya jadi aku tidak bisa memilih ya. Yang paling berkesan berarti yang paling diingat dong. Kamu pengalaman yang paling Muroka, Sancol, Inagro, apa lagi? Ya naik kapal, ya agak tegang juga sih. Agak gelam aja teman-teman. Tanam padi. Gua ke Kota Tua. Naik kapal. Nah, pas ke villa yang Makassar.
Pernah nggak kalian ngerasa nyesel atau ngerasa wah di Al-Furqan berat banget sekolahnya, pengen pindah ke SD negeri aja gitu? Coba pernah nggak kayak gitu? Nah, orang juga kalau di orang negeri mana pada ngomong kasar. Kok sini nggak ya? Masya Allah, luar biasa. Nggak pernah sih. Nah, coba pengen tahu cita-cita kalian. Apa? Disuruhnya dokter. Jadi pengangguran. Disuruhnya dokter. Jangan disuruh. Pengen jadi apa? Pas ya, apa yang disuruh sama apa yang dipengen. Kalau kakak aku mau jadi apa cita-citanya? Profesor mau pencari syahid. Profesor pencari syahid, masya Allah. Kalau Mas Ali, hafiz Quran aja sih. Jadi hafiz Quran. Oh jadi hafiz Quran, masya Allah. Semoga cita-citanya terkabul ya. Siapakah nama Nabi yang menerima mukjizat? Menjadi Yesus. Ya Bapak Aldi, Nabi siapa? Bocoran itu, bocoran. Langit biru hiasi angkasa, biru hati warnai hari kita. Kita bersama semoga selamanya. Mungkin bukan di sini, tapi di surganya. Langkah kecil di awal jumpa, tak saling kenal hanya tersenyum saja. Hari berganti tawa pun menyatu, persahabatan indah mulai bertumbuh. Di setiap pagi doa terlantun, belajar bersama menimba ilmu, bersama guru, bersama sahabat, keluarga kecil dalam cintanya yang hangat. Bila waktu harus memisahkan kita, jangan lupa doa yang selalu menyapa. Karena cinta karena Allah semata, insya Allah bertemu lagi di surga. Tangis haru di ujung cerita, namun hati tetap penuh cahaya. Silaturahmi terus terjaga, kenangan ini akan hidup selamanya. Mungkin langkah kita tak selalu bersama, tapi janjinya yang satukan jiwa. Jangan lupakan senyum dan doa, karena itu yang akan bawa kita ke surga. Bila waktu harus memisahkan kita, jangan lupa doa yang selalu menyapa. Karena cinta karena Allah semata, insya Allah bertemu lagi di surga. Bila waktu
memisahkan kita. Jangan lupa doa yang selalu menyapa. Karena cinta karena Allah semata, insya Allah bertemu lagi di surga. Bila waktu harus memisahkan kita, jangan lupa doa yang selalu menyapa. Karena cinta karena Allah semata, insya Allah bertemu lagi di surga. Bila waktu harus memisahkan kita, jangan lupa doa yang selalu menyapa. Karena cinta karena Allah semata, insya Allah bertemu lagi di surga. Mungkin langkah kita jangan lupa Mundur harusnya. dan doa.